Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fika Razani. Saya dari Universitas Brawijaya. Di sini saya selaku Kepala Departemen Pendidikan dan Keprofesian INKLI Intensif. Di sini saya akan memaparkan terkait program kerja dan agenda yang nantinya akan dilaksanakan pada 1 tahun kepengurusan ke depan. Berikut merupakan outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait struktural dari Departemen Penpro, kemudian arahan kerja dari Departemen Penpro, kemudian SWOT dari Departemen Penpro, dan berikutnya ada program kerja dan agenda dari Departemen Pendidikan dan Keprofesian. Berikut merupakan profil dari saya. Saya Fika Razani dari Universitas Brawijaya. Berikutnya, selaku Sekretaris Departemen dari Departemen Pendidikan dan Keprofesian, ada Aini dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk PJ dari Envirotalk ada Bagas dari Universitas Hasanuddin, kemudian ada Mayang dari Universitas Pelita Bangsa, kemudian ada Zahra dari Universitas Pasundan, kemudian ada Bagus dari PGRI Adibuana. Kemudian untuk Enviro Academy ada Abi dari UNIR, kemudian ada Fikri dari UPN Veteran Jatim, kemudian ada Raihan dari UPN Veteran Jatim, dan Kiral dari Universitas Brawijaya. Kemudian untuk penanggung jawab agenda dari Inti Berdiskusi ada Tasya dari Universitas Erlangga, ada Dita dari Universitas Erlangga, dan juga ada Fakih dari Universitas Brawijaya. Kemudian untuk penanggung jawab agenda ILC atau Environmental Learning Center ada Diniar dari Institut Teknologi 10 November, kemudian ada Agung dari UINSA, dan juga ada Girang dari UNER. Kemudian berikutnya ada arahan kerja dari Departemen Pendidikan Keprofesian, yaitu menjadi pusat pengkajian terhadap berbagai fenomena serta kebijakan lingkungan yang terkait dengan keprofesian teknik Indonesia, kemudian menjadi wadah atau fasilitator untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan keprofesian teknik lingkungan bagi seluruh anggota INKLI, dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh hasil kajian dan diskusi selama periode kepengurusan beserta publikasi dan tindak lanjutnya. Kemudian berikutnya ada SWT dari Departemen Penpro. Dari setelahnya saya melihat dari anggota juga sudah saling mengenal, kemudian juga dari anggota kami sudah memiliki pengalaman dari kompetensi bidang kompetisi akademis. Kemudian berikutnya anggota kami juga memiliki motivasi dan semangat yang kuat dalam membangun pendidikan terkait lingkungan di Indonesia. Kemudian beberapa anggota juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang mana ini bagus untuk menghidupkan nuansa semangat dalam berorganisasi. Kemudian berikutnya ada beberapa BPH Kadep memiliki jalinan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai pemateri untuk webinar, di mana ini akan memudahkan kami dalam melaksanakan webinar. Kemudian berikutnya ada peluang-peluang yang dapat muncul dari departemen kami. Yang pertama, adanya terjalin kerjasama dan memberikan masukan yang dapat digunakan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Kemudian berikutnya menjadi departemen yang membuka wawasan akan standar lingkungan yang baik bagi Indonesia. Kemudian menjadi wadah aspirasi ide, inovasi, serta tempat diskusi bagi mahasiswa. Kemudian menjalin kerjasama dengan peneliti atau pakar-pakar di bidang lingkungan. Namun tidak dipungkiri, departemen kami juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Yang pertama, ada beberapa anggota yang memang kurang aktif dan kurang responsif. Kemudian terbatasnya akses bertemu secara langsung dikarenakan dengan COVID-19 ini. Kemudian berikutnya terdapat pula ancaman-ancaman untuk departemen kami. Di mana ancaman ini dapat mengganggu jalannya organisasi kami. Yang pertama, adanya kesibukan staf dan perbedaan jam wilayah, di mana ini menjadi tantangan bagi kami untuk menentukan jam yang tepat dalam melaksanakan diskusi. Kemudian tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa memang orang Indonesia belum minat terkait seminar keilmuan, terutama terkait lingkungan. Kemudian juga tidak dapat dipungkiri pula ada beberapa orang yang memang masih awam terkait diskusi secara online. Kemudian berikutnya terkait proker dan agenda dari program kerja.
Yang pertama ada Envirotalk, dan kemudian ada Enviro Academy. Kemudian berikutnya dari agenda ada Environmental Learning Center dan INPLI berdiskusi. Kemudian program kerja yang pertama yaitu Envirotalk, di mana Envirotalk ini menjadi wadah bagi mahasiswa teknik lingkungan dan juga masyarakat umum dalam menambah ilmu terkait lingkungan, dan juga menjadi wadah untuk diskusi dengan pakar-pakar atau ahli di bidangnya seperti itu. Dan nantinya hasil dari kajian tersebut akan dipublikasikan di media sosial INPLI dan nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Kemudian terkait tujuan dari Envirotalk ini sebagai sarana bagi masyarakat dan mahasiswa teknik lingkungan untuk berdiskusi dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang lingkungan, kemudian menjalin hubungan antara lembaga, instansi atau komunitas lingkungan dengan INPLI. Kemudian meningkatkan eksistensi dan kebermanfaatan INPLI pada masyarakat. Sebagai tambahan pula, Envirotalk ini kami Departemen Penpro bersama dengan Departemen Hublu sudah menjalin juga kerjasama dengan PT Astra International Tbk dalam melaksanakan program kerja ini. Kemudian berikutnya terkait penanggung jawab, seperti yang sudah saya sampaikan pada struktural di awal, itu ada Mayang, ada Zahra, ada Bagus, dan Bagas. Kemudian untuk target dari program ini itu dilaksanakannya di sosio online minimal 1 kali, kemudian dengan target 50 peserta di luar BPH, KADEP, DPP, PBINPI, kemudian minimal mengundang 1 pemateri ahli di bidangnya, kemudian terkumpul 60 kuesioner yang mana bertujuan untuk sebagai bahan evaluasi yang harapannya dapat memperbaiki Envirotalk nanti ke depannya. Kemudian di-upload hasil Envirotalk pada media sosial INPLI. Yang mana sasarannya ini dibuka untuk umum. Dan juga untuk waktu dan tempat pelaksanaannya hari Sabtu 11 Agustus 2020 dilaksanakan secara online. Kemudian dengan anggaran dana sebesar Rp760.000. Kemudian berikutnya program kerja kami yaitu Enviro Academy, di mana Enviro Academy ini merupakan wadah bagi mahasiswa teknik lingkungan dan juga masyarakat umum dalam memperoleh pelatihan yang bersertifikasi untuk menunjang keprofesiannya. Kemudian dalam menyelenggarakan pelatihan ini, kami bekerjasama dengan lembaga penyedia sertifikasi yang diharapkan dengan lembaga pelatihan ini dapat menunjang masyarakat dan khususnya mahasiswa lingkungan dalam keprofesiannya. Kemudian tujuan dilaksanakan program kerja ini itu menambah ilmu dan wawasan mahasiswa teknik lingkungan dari materi pelatihan diperoleh atau didapat dan memberikan wadah pelatihan bersertifikasi bagi mahasiswa yang membutuhkan pelatihan. Sebagai tambahan pula, dalam menyelenggarakan pelatihan ini, kami sudah memiliki daftar atau lembaga-lembaga yang dapat membantu kami dalam melaksanakan program kerja ini. Dan kami berencana melakukan program kerja ini bersama Environesia. Kemudian berikutnya, terkait penanggung jawabnya, ada Fikri, ada Rihan, Nikira, dan Abi. Kemudian untuk targetnya diikuti oleh minimal 25 peserta, minimal terlaksana 1 kali, dan maksimal terlaksana di bulan Oktober. Kemudian untuk sasarannya ada mahasiswa teknik lingkungan khususnya dan masyarakat umum. Kemudian untuk waktu dan tempat pelaksanaan Sabtu 8 September 2020 dan dilakukan secara online. Untuk anggaran dananya itu tidak ada. Berikutnya yaitu agenda dari Departemen Penpro. Yang pertama itu ada INPLI berdiskusi, di mana INPLI berdiskusi merupakan diskusi online yang dilakukan oleh staf pendidikan keprofesian INPLI, pengurus besar dan seluruh perwakilan regional terkait kebijakan dan isu lingkungan yang sedang terjadi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan staf pendidikan keprofesian dan juga menjalin hubungan antara pendidikan keprofesian, pengurus besar dan regional. Selain itu diharapkan selain menjalin antara pengurus besar dan pengurus regional, juga menjalin hubungan antara tim-tim ristek dari setiap anggota di INPLI itu sendiri. Kemudian untuk penanggung jawabnya ada Tasya dan ada Dita. Kemudian waktunya dilakukan secara 2 bulan secara berkala, yaitu 2 bulan sekali.
Kemudian untuk pesertanya ada BPH Kadep dari pengurus besar, kemudian ada ketua regional dan perwakilannya, kemudian ada Penpro pengurus besar, kemudian perwakilan anggota atau himpunan INTLI seperti tim Ristek, Penpro, dan sebagainya. Kemudian untuk pematerinya itu dari Penpro INTLI itu sendiri, baik dari pengurus besar ataupun regional. Kemudian agenda berikutnya yaitu Environmental Learning Center, di mana Environmental Learning Center ini hadir sebagai media edukasi dan materi pembelajaran seputar lingkungan dan juga hasil dari Envirotalk dan INTLI berdiskusi. Dan ini merupakan kerjasama dari Departemen Pendidikan dan Keprofesian dengan Departemen Komunikasi dan Informasi. Yang mana nantinya Environmental Learning Center ini berisi video konten pendidikan mengenai lingkungan, dan juga materi kuliah dan soal latihan, dan juga hasil diskusi Envirotalk dan INTLI berdiskusi. Dan diharapkan dengan adanya ini dapat memberikan manfaat ilmu luasnya yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat umum, seperti itu. Kemudian untuk penanggung jawabnya ada Putri Yuniar, Agung, dan Gilang. Mungkin cukup sekian pemaparan dari Departemen Pendidikan dan Keprofesian INTLI Intensif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.